Pemirsa, setelah memastikan sejumlah aset keluarga Nirina Zubir bebas dari penguasaan mafia tanah, Polda Metro Jaya memblokir rekening para tersangka. Pemblokiran rekening dilakukan untuk meneliti aliran dana sekaligus memulihkan hak korban selaku ahli waris. Penyidik Polda Metro Jaya memblokir rekening para tersangka kasus mafia tanah yang merugikan keluarga besar artis Nirina Zubir. Mulai dari Riri Khasmita, suaminya Endrianto, dan Faridah sang notaris. Sementara rekening tersangka pembuat akta tanah Ina Rosina dan Erwin Ridwan belum diblokir karena baru akan diperiksa Senin pekan depan. Pemblokiran rekening bukan tanpa alasan, yakni untuk mengamankan aliran dana yang menjadi hak para korban selaku ahli waris. Penyidikan kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir belum berhenti sampai di 5 tersangka. Saat ini polisi mulai mengusut dugaan adanya pendana dalam kasus tersebut. Selain itu, penyidik Subdit Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga mendatangi sejumlah aset milik keluarga Nirina Zubir yang dirampas sindikat mafia tanah. Di antaranya rumah berantai 2 di Jalan Musdalifah, Jalan Sankis 3, Jalan Blimbing, dan Jalan Musyawarah 3 Kelurahan Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kedatangan penyidik untuk memastikan aset yang dirampas tidak dikuasai mafia tanah karena masih dalam proses hukum. Untuk memastikan yang aset-aset yang telah dijual ke Riri yang sudah beralih, ada yang dijual ke bank, ada yang dialihkan ke bank, ada yang dijual ke pihak ketiga, begitu. Kasus yang merugikan Nirina Zubir mencuat setelah mafia tanah yang didalangi mantan asisten rumah tangga bernama Riri Khasmita menguasai 6 rumah bermodalkan sertifikat dengan identitas palsu. 2 aset bahkan telah dijual, sementara 4 lainnya digadaikan ke bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus jeratan mafia tanah yang dialami artis Nirina Zubir juga mendapat perhatian dari Wakil Rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bersama dengan aparat hukum memberantas mafia tanah yang telah merampas penghidupan. Puan menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi mafia tanah yang telah merampas penghidupan orang. Puan berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN bisa menindak tegas apabila ada pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah karena tak sedikit kasus perampasan tanah yang melibatkan oknum pemerintah. Banyaknya kasus pertanahan menurut Puan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BPN sehingga harus mendapat perhatian yang lebih. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa menyoroti pentingnya keterlibatan notaris dalam kasus mafia tanah. Sebagai pihak yang mendapat kuasa dari pemerintah, kata Saan, notaris seharusnya berperan mencegah mafia tanah beraksi. Pasalnya pemberantasan mafia tanah harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait. Masih bersama dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Surya Chandra. Sebetulnya yang paling sulit apa sih Pak dalam memberantas mafia tanah selain tadi ya bahwa tanah ini sekarang sudah menjadi komoditas? Yang paling sulit ya karena banyak tanah itu buat investasi dan ada pembiaran. Itu yang paling terasa ya, kita tidak bisa kontrol secara hari-hari toh. Dan dalam konteks tertentu memang harus diakui dulu itu ada proses yang berbelit-belit untuk penguatan dan legalisasi tanah itu. Makanya sejak 2017 ada program pendaftaran tanah sistematik lengkap tadi ya. Baik. Dan yang berikut memang ya ngeluarin keterangan atau surat tanah itu banyak Mas. Jadi banyak yang lembaga itu bisa mengeluarkan surat keterangan, kepala desa bisa. Iya. Camat seperti itu. Jadi memang BPN ini kan dulu bagian dari pernah jadi Kemendagri, pernah jadi badan sendiri, sekarang jadi kementerian. Nah ini warisan-warisan masa lalu, problem-problem masalah itu sekarang mulai muncul. Dan itu niat dari kementerian kami adalah membereskan itu. Makanya kita buka masalah ini, kita buka dan masyarakat untungnya merespon, media juga menyambut gitu ya. Nah kita sekarang saatnya beres-beresin. Administrasi yang dulu kacau balau itu kita beresin dan pelan-pelan secara bertahap didigitalisasi dan memang harus ada sistem yang lebih rapi ya supaya
tanah itu tidak dibiarkan begitu saja terus-menerus tanpa ada pemanfaatan dan akhirnya malah mengundang spekulan-spekulan begitu. Baik, ini apa yang diharapkan pemerintah dari masyarakat supaya ini juga tidak terulang? Kan tadi Anda mengatakan bahwa ada banyak tanah yang dibiarkan, ada juga masyarakat yang mungkin ya baru ingat setelah orang tuanya meninggal. Ini apa yang diharapkan untuk bisa lebih transparan penguasaan tanah ini? Yang diharapkan dari masyarakat ya lebih peduli ya. Jadi tanah itu sudah menjadi komoditas yang berharga sekarang. Memang kita harus memberi, dan karena itu perlu ada pendaftaran atau administrasi yang lebih rapi, lebih ajak, dan tidak bisa tidak ya harus digital gitu ke depan secara bertahap gitu ya. Baik. Dan juga kalau mau ngurus surat tanah itu atau menguatkan surat tanah sendiri aja kali diurusnya. Sekarang Tapi BPN tidak seserem kalau dulu. kesannya Kalau ada mengurus masalah. tanah masih ribet, ini seperti apa Pak Wamen? Sekarang enggak, Mas. Sekarang enggak. Kan apalagi dengan PTSL itu malah pemerintah yang datang dari rumah ke rumah ya. Bukannya masyarakat harus datang gitu. Tapi pemerintah yang hadir langsung mengukur. Nah, ini yang jadi seharusnya ketemu antara niat dari pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Dan akhirnya memang ya dijagain ya, dimanfaatkan. Suratnya itu disimpan yang rapi dan jangan diserahkan sembarangan ke orang, apapun tawarannya begitu. Baik, ini soal digitalisasi, ini banyak juga masyarakat yang justru khawatir dengan digitalisasi ini kan karena ada juga berita tentang data bocor lah. Ini seperti apa sebetulnya bicara tentang digitalisasi sertifikat dan supaya juga ini meminimalisir ruang mafia. Dulu juga orang nggak percaya sama kartu kredit, Mas. Tapi toh sekarang udah pakai semua tuh. Ya ini soal waktu saya kira. Dan nanti akan secara bertahap kan. Kita lagi eksperimentasi dulu di beberapa kota yang sudah lengkap. Dan ini kita coba terapkan gitu. Jadi sekarang hak tanggungan semua sudah digital. Penghapusan roya pun digital. Tidak harus ke kantor gitu. Permohonan pemeliharaan pun digital gitu. Jadi daftar dulu pakai online, nanti diperiksa. Di beberapa kantor bahkan dicek dulu ketika orang nih pengen mendaftarkan tanah gitu ya, jadi hak milik dari girik doang jadi hak milik. Betul. Itu dicek dulu di peta, bener nggak nih tanah, ada sengketa nggak? Kalau ada sengketa kita mediasikan dulu sebisanya gitu. Kalau tidak ya kita nggak terima. Jadi memang sudah ada terobosan-terobosan, perlu waktu ya karena persoalan panjang ini. Harusnya 50 tahun lalu kita mulai begini ya, tapi memang agak terlambat. Tapi ya sudahlah kita mulai aja dan pembangunan kan makin pesat. Betul. Itu juga yang membuat harga tanah melonjak juga cepat gitu loh. Jalan tol di mana-mana oleh presiden dibangun. Ini juga mendorong harganya jadi banyak. Nah, kita perlu menjaga dan dalam konteks itu juga sebetulnya kita berharap ya dari kasus-kasus seperti ini mulai ada kesadaran masyarakat dan juga perhatian ya buat pemerintah sendiri begitu Mas. Baik, ini kan di daerah sendiri sebetulnya masih banyak ya masyarakat yang menguasai tanah dengan tidak memegang sertifikat tapi dengan girik. Ini seperti apa supaya juga masyarakat bisa tetap merasa aman terutama juga dengan rencana digitalisasi ini? Kalau nanti dengan PTSL itu kan diharapkan seluruh bidang tanah satu desa lengkap. Setelah lengkap baru pindah ke desa sebelah dan seterusnya. Diharapkan nanti jadi kabupaten lengkap. Kabupaten lengkap diharapkan nanti provinsi lengkap dan di seluruh Indonesia lengkap. Itu mimpi besarnya. Jadi kalaupun belum bisa disertifikatkan tidak apa-apa. Tapi petanya sudah tertata begitu ya? Ya oleh BPN dan ini nanti kalau mau proses naik gitu lebih mudah gitu Mas. Baik, dan jadi ini ya memang tidak ada pilihan lain ya, cuman kan konsekuensinya ketika disertifikatkan, rakyat harus bayar pajak kan. Iya. Itu juga jadi kadang-kadang masyarakat sendiri masih ragu-ragu ya. Tapi kalaupun masih begitu ya kita daftarkan dulu deh. Apalagi kalau tanahnya itu di kota, itu udah nggak bisa lagi. Girik-girik itu pelan-pelan harus ke arah sertifikasi yang lebih pasti. Gitu. Artinya nanti tidak ada lagi tanah yang tidak terdata dan tidak ada yang dipertanyakan kepemilikannya begitu ya Pak? Iya. Perkiraan kami 129 juta, kalau tidak ada COVID kemarin rencananya diharapkan 2025 ya selesai proses itu, PTSL tadi. Tapi kelihatan harus diperpanjang sedikit nih. Baik, ini terkait dengan mafia tanah kembali ya, bagaimana mekanisme audit dari BPN agar mafia tanah ini bisa tersisir gitu? Kalau dari sisi internal kan jelas ya ada sanksi. Sekali lagi ini kita
secara terbuka kan, kita buka aja deh semuanya gitu. Walaupun secara persentase sangat kecil ya Mas. Iya. Tolong diingat, pegawai BPN itu 18.000 loh yang ASN. Iya. Jadi kalau kasus ratusan itu ya sedikit banget sebetulnya dari sisi itu. Tapi kan bukan itu. Esensinya adalah ada hak rakyat yang dititipkan pada kementerian kami, kita berkewajiban jaga. Nah, ini harus ada integritas kuat dari sisi kami. Kita juga berharap para pihak yang terkait gitu, kepala desa, notaris, PPAT juga punya integritas supaya kita sama-sama jaga. Pengadilan juga, aparat penegak hukum juga, ini semua punya peran dan tanggung jawab ya untuk bisa bikin lebih baik atau malah nanti ngerusak gitu. Jadi tapi paling tidak kami memulai dulu deh. Kita nggak bisa maksa orang bergerak, ya kita yang bisa kita memulai sendiri dulu. Nah ini Pak Menteri sangat serius untuk beresin masalah ini, Menteri kami. Artinya di kementerian sedang beres-beres dan diharapkan juga masyarakat bisa lebih peduli lagi ya tentang tanahnya, dan nampaknya juga diharapkan kalau sebisa mungkin lebih banyak yang bersuara itu lebih bagus begitu ya Pak Wamen? Iya, sebaiknya begitu. Memang jadinya heboh ya, tapi ya ini waktu yang memang harus dialami ya. Kesempatan kita beres-beres kan, ada perhatian masyarakat, anggota dewan juga lebih peduli begitu. Nah kita mudah-mudahan ke depan akan lebih baik buat semua. Iya, terakhir untuk masyarakat apa pesan dari Pak Wamen? Untuk masyarakat percaya aja, sudah ada langkah-langkah dikerjakan. Kasus-kasus itu memang marak, tapi sebetulnya relatif kecil ya dari totalitas keseluruhan. Cuma ini bukan alasan kita tidak peduli. Kami sangat perhatikan kasusnya Mbak Nirina ini. Memang ada tantangan sistemik yang harus diberesin ini. Bagaimana jangan dikasih deh sertifikat asli apalagi ya ke orang lain yang bukan memang dipercaya banget atau keluarga sendiri begitu. Nah ini perlu jaga karena tanah sudah menjadi komoditas yang penting, dan pelan-pelan kita mau beresin juga. Kita mau bikin kayak Australia tuh Mas, kalau tanah di sana harganya tetap aja. Jadi yang beda tuh bangunannya, jadi fungsi menentukan nilai. Kalau sekarang kita bikin gedung bisa 67% harga tanah, cuman 30-40% harga bangunan, padahal ekonomi real adanya di bangunan itu. Ini kan aneh sebenarnya negara ini, tapi ya udahlah, kita nih warisan masa lalu ya, harusnya seluruh bidang tanah terpetakan dulu, baru kemudian kecil-kecilnya itu. Sekarang kita kecil-kecil dulu, mudah-mudahan semuanya dapat begitu. Dan memang ya perlu waktu, tapi mohon terus kesabaran dan perhatian, buka aja, terus bersuara. Baik, kita tunggu terus tentu saja ya kinerja dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih Pak Wamen sudah berbincang bersama kami, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Surya Chandra. Terima kasih dan salam sehat. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami.